Berdoa untuk Vitali. 3 tahun lalu, kami membaca sebuah kisah misi tentang seorang anak lelaki bernama Vitali di Tokmok, Kirgistan. Vitali senang pergi ke gereja setiap Sabat. Tidak masalah apakah hujan atau turun salju. Dia menunggu di luar rumahnya agar guru sekolah Sabat menjemputnya dengan mobilnya. Dia sangat menyukai gereja sehingga dia mengundang saudaranya untuk pergi bersamanya. Dia sangat menyukai gereja sehingga dia menghafal 1 ayat Alkitab setiap minggu untuk diberikan kepada Tuhan sebagai hadiah pada hari Sabat. Vitali mulai pergi ke gereja setelah diundang oleh gurunya di sekolah Advent hari ke-7. Dia tinggal bersama nenek dan kakeknya yang memberinya izin untuk pergi ke gereja. Dia menantikan Sabat setiap pekan. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Ibu Vitali menelpon nenek dan mengatakan dia tidak ingin putranya pergi ke gereja lagi. Soalnya, Vitali pendiam, lembut dan baik hati. Ibu tidak menyukainya. Dia ingin dia menjadi keras, tangguh dan jahat. Dia pikir semua anak laki-laki harus keras, tangguh dan jahat. Dan dia khawatir gereja membuat Vitali tidak menjadi anak lelaki sejati. Ibu memberitahu nenek bahwa dia ingin Vitali tinggal bersamanya. Ketika Vitali pulang dari sekolah, nenek menunggu untuk membicarakan hal penting dengannya. "Kamu perlu mencoba tinggal bersama ibumu selama 1 bulan," katanya. "Jika kamu suka tinggal bersamanya, kamu harus tinggal bersamanya." Vitali tidak ingin meninggalkan nenek. Dia telah tinggal bersamanya sejak dia masih kecil. Ketika ibu melihat bahwa Vitali tidak ingin pindah dan dia berusaha meyakinkannya, "Ayo tinggal bersamaku hanya untuk 1 hari," katanya. "Itu tidak terlalu lama." Vitali pendiam, lembut dan baik hati. Dia tidak ingin melukai perasaan ibunya, jadi dia setuju. Pagi berikutnya, ibu berubah pikiran dan berkata Vitali harus tinggal sebulan. Vitali setuju. Dia ingin melihat bagaimana rasanya hidup bersamanya. Ibu tidak ingin Vitali pergi ke sekolah Advent lagi. Dia ingin putranya menjadi keras, tangguh, dan kejam. Jadi dia mengirimkannya ke sekolah umum. Vitali sama sekali tidak menyukai sekolah baru itu. Kelasnya besar, dengan 40 anak, lebih banyak 15 anak dari kelasnya di sekolah Advent. Juga anak laki-laki selalu berkelahi di kelas. Mereka keras, tangguh, dan kejam. Dia memohon kepada ibu untuk mengirimnya kembali ke sekolah Advent. "Tetapi pikirkan semua uang yang kamu keluarkan untuk sekolah Advent," kata ibu. "Akan lebih baik menggunakan uang itu untuk berenang di taman air." Vitali menyukai taman air, tetapi ia lebih menyukai sekolah Advent. "Saya lebih suka belajar di sekolah Advent daripada pergi ke taman air," katanya. Setelah 1 minggu, ibu setuju untuk mengirim Vitali kembali ke sekolah Advent. "Tetapi saya tidak akan membayar uang sekolahmu," katanya. "Nenek harus membayar." Vitali senang bisa kembali di antara teman-teman baik di sekolah Advent. Dan mereka senang melihatnya. Anak-anak dan guru telah berdoa agar dia kembali. Orang-orang di gereja telah berdoa agar dia kembali. Tuhan telah menjawab doa mereka. Tetapi banyak hal telah berubah. Vitali masih tidak bisa pergi ke gereja. Dia rindu tinggal bersama nenek yang dia kunjungi setiap hari. Setelah 3 minggu, dia memberitahu ibu bahwa dia ingin pindah kembali ke rumah nenek. Dia berjanji untuk sering mengunjunginya. Tetapi ibu mempunyai ide lain. "Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku dan pergi mengunjungi nenek?" Ibu bertanya. Vitali memohon pada ibu selama 5 bulan. Akhirnya dia setuju bahwa dia bisa tinggal bersama nenek, tetapi hanya jika dia setuju untuk tidak pergi ke gereja. Vitali telah kembali bersama nenek selama 5 bulan, tetapi dia masih tidak bisa pergi ke gereja pada hari Sabat. Dia rindu menyembah Tuhan di gereja. Teman dan guru di sekolah berdoa agar Ibu Vitali mengizinkannya kembali ke gereja.
Maukah Anda bergabung dengan mereka dan berdoa agar Vitali dapat menyembah Tuhan lagi pada hari Sabat? Bagian dari persembahan Sabat ke-13 3 tahun yang lalu membantu membangun gimnasium di sekolah Vitali di Tokmok, Kyrgyzstan. Terima kasih telah mendukung pendidikan Advent di Kyrgyzstan dan tempat lain di divisi Euro-Asia.